Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Masya Fadila dengan NIM 230161158. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang administrasi layanan khusus pada mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Hanif Al-Qadri, MPD. Baiklah, kita mulai yang pertama itu pengertian dari administrasi layanan khusus, yaitu layanan itu memberi pelayanan secara khusus kepada siswa atau suatu usaha yang tidak secara langsung berkenaan dengan proses belajar mengajar di kelas, tetapi secara khusus diberikan oleh sekolah kepada siswanya agar mereka lebih optimal dalam melaksanakan proses belajar dan mengajar. Dari manajemen layanan adalah suatu usaha untuk mengatur organisasi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan secara efektif dan efisien dalam membantu menyiapkan dan mengurus baik berupa barang atau jasa di satu pihak ke pihak lainnya. Ada jenis-jenis layanan khusus dan pengelolaannya. Yang pertama itu ada layanan perpustakaan di sekolah. Layanan perpustakaan di sekolah ini perpustakaan yang tergabung pada suatu sekolah, dikelola sepenuhnya oleh sekolah yang bersangkutan dengan tujuan utama membantu sekolah untuk mencapai tujuan khusus sekolah dengan tujuan pendidikan pada umumnya. Ada fungsinya, yang pertama itu fungsi pendidikan, yang kedua fungsi informasi, yang ketiga fungsi rekreasi, yang keempat fungsi penelitian, yang kelima itu fungsi penyaluran hobi, yang keenam itu fungsi penanaman rasa tanggung jawab. Yang ketiga ada UKS atau usaha kesehatan sekolah. Layanan kesehatan ini sebuah klinik yang didirikan sebagai bagian dari universitas atau sekolah yang berdiri sendiri yang menentukan diagnosa dan pengobatan fisik dan penyakit jiwa dan dibiayai dari biaya khusus dari semua siswa. Selain itu juga layanan kesehatan ini dapat diartikan sebagai usaha sekolah dalam rangka membantu murid-muridnya yang mengalami persoalan berkaitan dengan kesehatan. Ada beberapa ruang lingkup usaha kesehatan. Yang pertama itu ada pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan yang terakhir pembinaan lingkungan kehidupan sekolah sehat. Yang keempat ada kafeteria sekolah, yaitu adalah sebuah kantin atau secara tidak langsung mempunyai kaitan dalam proses belajar mengajar di sekolah. Ada kalanya proses belajar mengajar tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya karena siswa lapar atau haus. Kafeteria ini atau kantin tidak harus diadministrasikan oleh sekolah, tetapi dapat diadministrasikan oleh pribadi di luar sekolah atau oleh dharma wanita sekolah. Ada beberapa yang perlu diperhatikan dalam administrasi kafeteria ini, yaitu pertama, makanan di kafeteria harus terjaga dan higienis. Yang kedua itu kebersihan tempat agar terhindarnya dari penyebaran hama penyakit. Yang terakhir itu ada memahami makanan yang disajikan hendaknya bergizi dan diperlukan oleh siswa. Yang kelima itu ada sarana ibadah, yaitu layanan sarana ibadah ini merupakan layanan yang diberikan oleh sekolah dengan tujuan agar layanan tersebut bisa digunakan untuk beribadah, melaksanakan kegiatan keagamaan lainnya. Yang keenam itu ada asrama. Asrama ini bagi peserta didik, khususnya jenjang pendidikan menengah atau pendidikan tinggi, terutama bagi mereka yang bertempat tinggal jauh dari sekolah
di sekolah diperlukan asrama. Selain manfaat untuk peserta didik, asrama juga bermanfaat untuk para pendidik atau tugas asrama. Manfaat dari layanan asrama sekolah ini yaitu pertama adalah tugas sekolah dapat dikerjakan dengan cepat dan optimal, terutama jika bentuk tugas kelompok. Yang kedua itu sikap dan tingkah laku dari peserta didik dapat diawasi oleh petugas asrama dan para pendidik. Yang ketiga itu jika di antara peserta didik mengalami kesulitan atau misalnya kiriman terlambat dari orang tua, dapat saling membantu. Yang keempat tuh dapat meringankan kecemasan dari orang tua terhadap putra-putrinya. Yang ketujuh ada kooperasi. Kooperasi ini adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang memberikan masuk dan keluarnya sebagai anggota, dengan bekerja secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmani para anggotanya. Layanan kooperasi pendidik para peserta didik untuk dapat berwirausaha. Hal ini sangat membantu peserta didik di kehidupan yang akan datang. Kooperasi sekolah adalah kooperasi yang dikembangkan di sekolah, baik sekolah dasar, sekolah menengah, maupun sekolah dan dalam pengolahan melibatkan guru dan personal sekolah. Yang ke-8 transportasi, yaitu merupakan sarana penunjang untuk kelancaran proses belajar mengajar. Peserta didik akan merasa aman dan dapat masuk atau pulang dengan waktu yang tepat. Transportasi ini diperlukan terutama bagi peserta didik di tingkat prasekolah dan sekolah dasar. Penyelenggaraan transportasi sebaiknya dilaksanakan oleh sekolah yang bersangkutan atau pihak swasta. Selanjutnya itu ada peran guru dalam administrasi layanan khusus. Yang pertama dalam administrasi perpustakaan, yaitu memperkenalkan buku-buku kepada siswa dan guru-guru. Yang kedua itu memilih buku dan bahan pustaka lainnya yang akan dibeli. Yang ketiga itu mempromosikan pustakaan baik untuk pemakaian maupun pembinaannya. Yang keempat itu mengetahui jenis penguasaan kriteria umum yang menentukan baik buruknya buku koleksi. Yang kelima itu adalah mengusahakan agar siswa aktif membantu perkembangan perpustakaan. Dalam UKS, peran guru itu memberikan pelajaran pendidikan kesehatan kepada siswa baik dari guru pendidikan jasmani maupun guru kelas. Selanjutnya itu melakukan pemeriksaan rutin terhadap siswa sekali seminggu. Dan yang terakhir itu melakukan pemeriksaan berkala sesuai dengan kartu yang menunjukkan sehat sekali 4 bulan. Dalam administrasi laboratorium sekolah, guru berperan dalam memperkenalkan peralatan yang ada di laboratorium, memandikan siswa ketika penggunaan laboratorium untuk melakukan praktek. Dalam pengelolaan kafetaria, yaitu guru dan kepala sekolah tidak harus melakukan secara langsung berkenaan dengan proses belajar mengajar, tetapi secara khusus diberikan pihak sekolah kepada para siswanya agar mereka lebih optimal dalam menjalankan proses belajar mengajar. Dalam melayani ibadah itu, guru memperkenalkan sarana ibadah yang ada di sekolah dan mengajak siswa untuk menggunakan sarana ibadah yang telah disediakan oleh sekolah. Dalam koperasi sekolah, guru berperan membimbing peserta didik dalam kegiatan koperasi sekolah dan membimbing peserta didik menemukan manfaat koperasi sekolah. Dalam asrama sekolah, yaitu guru berperan sosialisasi mengenai kehidupan asrama. Dan yang terakhir, aturan yang berlaku di asrama. Hanya itu saja materi yang dapat saya jelaskan. Kalau ada kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.